Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daniel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam berbagai program, baik PTKK maupun PPG gitu ya. Khususnya untuk PGSD. Jadi kita hari ini rencananya mau memberikan pembelajaran tentang kompetensi teknis P3K PGSD, terutama untuk pelamar umum. Jadi bagi pelamar umum apa saja yang perlu disiapkan, materi apa saja yang perlu teman-teman kuasai agar bisa masuk formasi. Silakan teman-teman nanti simak berbagai soal di bawah ini gitu ya. Nah, itu penting sekali untuk teman-teman. Kalau teman-teman mempersiapkan dari sejak awal, maka nanti teman-teman ketika tes akan tidak mengalami kesulitan gitu ya. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari yang pertama. Perhatikan berbagai perang sebagai berikut. Satu, pertempuran Bandung Lautan Api, perang Diponegoro, pertempuran Medan Area, pertempuran Puputan Margarana. Kemudian pertanyaannya adalah urutan peristiwa mempertahankan kemerdekaan. Jadi yang paling penting fokus itu ya, mata pelajaran materi SD itu adalah urutan peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya teman-teman itu wajib untuk menghafalkan seluruh peperangan atau seluruh peristiwa yang ada hubungannya dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Lihat opsi pilihan gandanya di situ tersedia 3, berarti ada satu yang perlu kita buang gitu ya. Kita mulai ya. Bandung Lautan Api dulu. Bandung Lautan Margarana ya. Margarana itu 20 November 46. Puputan Margarana itu 20 November 46 terjadi di Bali gitu ya. Dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil yaitu Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Kemudian Bandung Lautan Api itu terjadi di 23 Maret 46. Berarti ini lebih dulu. Bandung Lautan Api dengan Margarana itu duluan Bandung Lautan Api. Kemudian Perang Diponegoro itu dikenal sebagai Perang Jawa, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Peristiwa perang itu berlangsung selama 5 tahun antara 1825 sampai 1830. Berarti ini sebelum kemerdekaan. Jadi ini tidak masuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian perang berikutnya adalah Perang Medan Area. Ini terjadi antara TKA dan NIKA. Ya, TKA dan NIKA terjadi pada tanggal 13 Oktober 45. Jadi paling duluan ini ya Medan Area nih, 45 sendiri ya. Jadi kalau kita urutkan adalah Medan Area dulu nomor 1. Nomor 2-nya adalah Bandung Lautan Api. Kemudian yang terakhir adalah Margarana. Jadi urutan yang tepat adalah 3, 1, 4. Kemudian nomor berikutnya disajikan dua gambar kendaraan gitu ya. Disajikan dua gambar kendaraan, kemudian di situ tersedia kendaraan A itu dengan gayanya 1500 Newton, masanya 750 kg. Kemudian mobil B itu gayanya adalah 1800 Newton, masanya adalah 600 kg. Yang ditanyakan berbeda dengan yang dulu-dulu yang ditanyakan adalah perbandingan gaya. Sekarang adalah yang ditanyakan perbandingan percepatannya. Nah, bagaimana perbandingan percepatan? Jadi teman-teman, soal ini tergolong dalam aplikasi gaya, terutama untuk hukum Newton 2, gitu ya. Yang rumusnya F sama dengan M kali A itu loh. Gitu ya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah percepatan, kita tahu sendiri bahwa percepatan itu rumusnya adalah gaya dibagi massa. Jadi kita akan hitung dulu percepatan mobil A dan percepatan mobil B. Ya. Percepatan mobil A kan rumusnya F dibagi M. Nah, gayanya 1500 dibagi 750 ketemunya kan 2. Jadi 2 meter per sekon kuadrat yang satu. Yang kedua, percepatan mobil B gayanya 1800 bagi 600 ketemunya 3 gitu ya. Jadi perbandingan mobil A dan percepatan mobil A dan percepatan mobil B 2:3. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, soal berikutnya, hubungan antara senar gitar dengan frekuensi yang dihasilkan. Nah, ini berbeda dengan soal kemarin ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Semakin panjang senar, semakin tinggi frekuensinya. Semakin pendek senar, semakin rendah frekuensinya. Semakin besar senar gitar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Semakin kecil luas penampang senar gitar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Atau yang E, semakin besar penampang senar gitar, semakin kecil frekuensi yang dihasilkan. Oke, teman-teman, ini tentang hukum Marsen. Kita sudah pernah bahas hukum Marsen ya. Tapi ternyata pilihan gandanya itu lebih rumit gitu ya.
Hukum Mersenne itu mengatakan ini rumusnya seperti ini. Frekuensi itu bisa dirumuskan dengan 1/2L akar F dibagi rho kali A. Atau bisa juga dituliskan dengan F atau frekuensi itu sama dengan 1/2L akar F kali L dibagi M. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk F itu frekuensi. Ya, kalau teman-teman punya membawa catatan, silakan ditulis saja. F itu frekuensi, L itu panjang senar, rho P ya seperti itu ya. Rho itu dibaca yang seperti kata-kata P itu ya. Itu bacanya rho. Rho itu adalah massa jenis senar. Yang A itu luas penampang senar. Yang F itu gaya. Gitu ya. Ada lagi M itu massa ya. Kalau yang M sebelah kanan itu rumus pakai M itu massa. Ya. Jadi kita lihat teman-teman, kalau kita menghubungkan antara frekuensi dengan panjang, maka terlihat bahwa L itu berbanding terbalik dengan F. F itu kan di atas, L itu kan di bawah per kan. Berarti F dan L itu berbanding terbalik. Artinya apa? Semakin L kan panjang tadi ya, semakin panjang senar maka frekuensinya semakin rendah. Karena berbanding terbalik, yang satu kalau semakin besar, satu semakin kecil. Itu intinya seperti itu. Kemudian kita akan bandingkan yang F dan A. Terlihat bahwa F itu juga berbanding terbalik dengan A, karena F itu di atas, A itu di bawah per kan. Jadi A tadi adalah luas penampang. Entah besar kecilnya dari senar itu disebut A gitu ya. Lihat dari penampangnya. Jadi semakin besar penampang senar gitar atau semakin besar senar, maka frekuensi yang dihasilkan juga semakin kecil, kan terbalik gitu ya. Kemudian F juga berbanding terbalik dengan M. Ya, M itu massa. Jadi semakin massa senar itu semakin besar, maka bunyi yang dihasilkan atau frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil. Gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lihat yang opsi A. Semakin panjang senar, L-nya semakin besar, semakin tinggi frekuensinya. Salah, gitu ya. Harusnya berbanding terbalik, jadi opsi A salah. Opsi B, semakin pendek senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Pendek senar berarti L-nya diperkecil, frekuensinya jadi diperkecil, salah. Dia harusnya frekuensinya semakin besar. Kalau senarnya diperpendek, maka frekuensinya harusnya semakin besar karena berbanding terbalik. Kita lihat yang opsi C. Semakin besar senar, artinya luas penampangnya semakin besar, semakin tinggi frekuensinya. Ini juga salah ya. Karena A dan F itu harusnya berbanding terbalik. Kalau semakin besar senar gitar, maka harusnya frekuensi yang dihasilkan semakin kecil. Yang D, semakin kecil luas penampangnya, semakin rendah frekuensinya. Ini juga salah. Ini kan berbanding terbalik. Harusnya kalau semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar frekuensi yang dihasilkan. Nah, ini jadi kemungkinan yang terbaik adalah opsi E. Semakin besar penampang senar, semakin kecil frekuensi yang dihasilkan. Nomor berikutnya, langkah pembelajaran model problem-based learning, di mana guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah itu terjadi pada sintak apa? Apakah orientasi masalah, apakah mengorganisasikan peserta didik, ataukah membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, atau analisis evaluasi. Oke teman-teman, jadi kalau untuk menjawab kira-kira problem based learning itu pada sintaknya adalah peran guru, di mana guru itu memberikan tugas kepada peserta didik, itu yang mana? Kita akan lihat ya. Nah, ini adalah sintak dari problem based learning. Nah, biasanya untuk pertanyaan itu seputar apa yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan siswa, tapi ternyata pada soal-soal P3K yang keluar di tahap 1 kemarin adalah apa yang dilakukan guru. Jadi saya juga sudah membuatkan ini ya. Pada saat kegiatan orientasi peserta didik itu guru menyampaikan masalah. Jadi menjelaskan masalah yang akan diselesaikan itu diletaknya di orientasi peserta didik, gitu ya. Kemudian ketika mengorganisasikan peserta didik untuk belajar atau di tahap 2 atau sintak kedua, guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Artinya guru kan sudah membagi tugasnya.
gitu ya. Nah, itu dilihat aktivitas peserta didiknya, berdiskusi, membagi tugas, ya, mencari data. Artinya guru sudah membagikan. Jadi proses pembagiannya ada di kegiatan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada sintak ketiga itu membimbing dan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok itu peran guru adalah memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data bahan selama proses penyelidikan. Kemudian langkah keempat mengembangkan menyajikan hasil karya termasuk menguji hasil. Menguji hasil itu juga termasuk sintak keempat. Itu apa yang dilakukan guru? Pertama, guru harus memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan. Jadi pembuatan laporan siswa itu harus dibimbing oleh guru sehingga karya setiap anggota kelompok itu siap untuk dipresentasikan. Kemudian untuk menguji hasil itu guru berdiskusi tentang prototip project, ya, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar. Itu langkah mengembangkan menyajikan hasil karya termasuk menguji hasil. Yang kelima, sintak kelima menganalisis mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu guru membimbing presentasi, mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Jadi kegiatan presentasi itu ada di langkah kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu ya teman-teman ya. Yang sering ditanyakan adalah step ke-1, kedua, ke-5. 1, 2, 5. Teman-teman silahkan pelajari aktivitas guru dan aktivitas siswanya. Ini sering muncul gitu ya. Nih ya, tadi ketika membagi tugas berarti masuknya di sini gitu ya. Ya, memberikan tugas berarti masuknya di mengorganisasikan peserta didik untuk, nah ini jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikutnya, di sini pelajaran IPS ya diminta untuk menentukan bentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Nah, kemarin yang sering keluar adalah politik, kemudian ekonomi, kemudian pendidikan dan kebudayaan. Ya, politik, ekonomi, pendidikan. Yang paling penting itu. Jadi teman-teman kita fokuskan ke situ. Nah, soalnya seperti ini, simulasinya ya. Tabel bentuk kerjasama ASEAN itu ada 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama itu diisi sub-1, TAC, ASEAN WFZ, ACCT, dan seterusnya itu. Nah, tabel di atas menunjukkan bentuk kerjasama ASEAN bidang politik dan keamanan ditunjukkan pada nomor yang mana. Ya, bidang politik dan keamanan ini bidang yang memang sejak awalnya itu urgen ya, paling penting di ASEAN itu ya bidang politik dan keamanan itu. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu mana yang termasuk bidang politik keamanan ya. Kita mulai dari SOPFAN ya. SOPFAN itu merupakan bentuk deklarasi yang dibuat ASEAN yang dicetuskan di Kuala Lumpur tanggal 27 November tahun 71. Sasaran dari SOPFAN adalah kerjasama politik ya. Jadi SOPFAN itu kerjasama politik ASEAN untuk menciptakan keamanan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Jadi keamanan dan stabilitas. Jadi ini bidang politik dan keamanan itu ya, SOPFAN. Kemudian TAC itu singkatan dari Treaty Amenity and Cooperation, itu merupakan perjanjian damai antar negara-negara Asia Tenggara yang melibatkan pihak ketiga apabila terjadi konflik gitu ya. Jadi kalau ada konflik ada pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Jadi SOPFAN dan TAC ini juga termasuk dalam bidang politik keamanan gitu ya. Kemudian SEANWFZ itu singkatan dari Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, jadi zona bebas nuklir. Ini merupakan suatu kesepakatan di antara negara-negara Asia Tenggara tentang kawasan bebas senjata nuklir. Itu ya. Jadi ini juga bidang keamanan ya, politik dan keamanan. Kemudian ACCT itu singkatan dari ASEAN Convention on Counter Terrorism, ya, terorisme ya, merupakan instrumen penting kerjasama di wilayah Asia Tenggara dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan terorisme. Ini juga bidang politik dan keamanan. Jadi SOPFAN, TAC, SEAN-WFZ, dan ACCT ini adalah program dari ASEAN yang pada bidang politik dan keamanan. Kemudian kalau SEAMEO ya, SEAMEO atau dalam bahasa Inggrisnya The Southeast Asian Ministers
of Education Organization. Nah, ada kata-kata education, berarti hubungannya dengan pendidikan, yang merupakan bentuk kerjasama regional dalam bidang pendidikan. Tujuannya mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengusung pendidikan yang berkualitas. Nah, selain itu juga ada AUN. Ya, AUN itu juga pendidikan. Ya. AUN itu pertemuan para menteri pertahanan atau AUN ya, AUN dan SMEO itu tadi ya, AUN dan SMEO itu adalah bidang pendidikan. Kemudian ada lagi pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Minister Meeting atau ADMM. ADMM itu bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi kalau ADMM juga politik dan keamanan. Yang pendidikan adalah SEAMEO dan AUN gitu ya. Kalau MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN, jadi merupakan salah satu bentuk interaksi ruang di wilayah ASEAN bidang ekonomi. Adanya MEA ini menuntut negara-negara ASEAN untuk memiliki daya saing yang tinggi. Ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya, SOFAN itu ada politik ekonomi, politik keamanan, TAC politik keamanan, CNWFZ itu politik keamanan, ACCT juga politik keamanan. Ini politik keamanan, CMEO tadi adalah pendidikan ya, jadi bukan ya. SOFAN politik keamanan, TAC, ini CMEO bukan, SOFAN yes, ADMM bisa, CMEO bukan. Jadi jawabannya pasti adalah opsi nomor 1. Gitu. Oh ya, sekedar informasi untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau fokus belajar P3K, kami menyediakan e-book P3K 2022 dan e-book ini berisi FR yang semuanya keluar di tahap 1 dan tahap 2. Teman-teman semua yang sudah lolos itu sangat terbantu dengan e-book ini, dan juga teman-teman mendapatkan tryout juga dari pembelian e-book P3K generasi 3 ini seharga 50.000. Teman-teman sudah mendapatkan fasilitas e-book, bisa cetak sendiri, bisa di print sendiri maksudnya, kemudian bisa belajar lewat tryout online-nya gitu ya. Bagi teman-teman yang berminat silakan hubungi nomor yang saya sudah sediakan di bawah ini. Ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Berikutnya, salah satu tujuan penilaian adalah untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar siswa. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian yang apa? Apakah keeping track, summing up, finding out, checking up, atau checking out? Ya, kita akan bahas satu persatu. Jadi fungsi penilaian itu ya ada 4 itu. Pertama, keeping track itu harus mampu menelusuri, melacak kemajuan siswa. Kan keeping track itu melacak ya, melacak kemajuan siswa apakah maju atau bahkan mundur gitu ya, sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan checking up itu harus mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini biasanya untuk penilaian harian ini fungsinya adalah sebagai checking up. Kemudian kalau finding out itu penilaian harus mampu mencari, menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Ini mendeteksi kesalahan-kesalahan ini bisa juga dikatakan sebagai diagnosis kesulitan belajar. Kemudian kalau summing up itu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Nah, kegiatan summing up itu biasanya sama dengan fungsi sebagai fungsi sumatif. Jadi fungsi formatifnya ada keeping track, checking up, dan finding out. Ya. Jadi jawaban yang mana tadi? Diagnosis kesulitan belajarnya jadi di finding out. Perhatikan kalimat berikut. Sudah 4 minggu Mutiara mencari anak kucing Persianya yang hilang. Perbaikan menggunakan huruf kapital. Langsung ya. Pertama, huruf kapital kita cek dulu. Pertama adalah di awal kalimat. Sudahkah semuanya menggunakan huruf kapital? Ini sudah. Yes. Sudah 4 minggu. 4 minggu berarti hubungannya dengan nama hari ya. Nah, ketika menggunakan nama hari, maka kita harus menggunakan huruf kapital. Coba kita lihat ya. 4 minggu. Minggu di situ kalau ada kata-kata 4. Jadi 4 minggu itu bukan nama hari ya teman-teman ya. Kalau minggu memang hari. Tapi kalau 4 minggu itu berarti bukan nama-nama hari. Ya. Misalkan hari Senin 4 minggu ke depan berarti kan bukan nama hari. Gitu ya. Jadi 4 minggu di situ tidak menunjukkan nama hari tapi menunjukkan nama jenis dia. Jadi bukan, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi dan gandanya tinggal C dan T gitu ya.
Kemudian yang ketiga itu ada kata-kata mutiara. Mutiara di situ adalah nama orang. Jadi nama orang itu harus huruf kapital. Jadi yang mutiara dan mutiara ini sudah benar, bukan huruf kapital. Mencari anak kucing Persia. Nah, yang dibedakan itu kucing Persia hurufnya besar semua atau kecil semua. Persia itu adalah, nah biasanya ini nama tempat ya. Kalau nama tempat itu harus menggunakan huruf kapital. Tapi di situ adalah Persia, di situ bukan nama tempat, tapi nama jenis kucing Persia. Itu tidak boleh pakai huruf besar. Harusnya huruf kecil semua karena itu adalah nama jenis gitu ya. Contoh lagi apa tuh namanya? Nasi Jawa itu juga Jawa di situ meskipun nama tempat, nama provinsi itu tidak boleh pakai huruf besar karena di situ ada kata-kata nasi artinya jenis. Jadi kalau jenis tidak boleh menggunakan huruf besar. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Perhatikan keterangan berikut. A berjarak 10 km dan melaju dengan kecepatan 50 km per jam. B 15 km melaju kecepatannya 60 km per jam. C 5 km melaju dengan kecepatan 2 km per jam. D 20 km dengan melaju dengan kecepatan 75 km per jam. Jika mereka berangkat bersama-sama ke kota E, maka urutan dari yang paling cepat sampai adalah yang mana. Ini dengan catatan semuanya itu berangkat pada waktu yang sama gitu ya. Oke, jadi kalau begitu kita akan menentukan waktunya masing-masing gitu ya. Waktu supaya sampai itu berapa. Di situ diketahuinya jarak dan kecepatan. Nah, jarak dan kecepatan menurut aturan mencari waktu T kan rumusnya S sama dengan V kali T. Maka T-nya adalah S dibagi V kan gitu ya. S dibagi V. Jadi kita akan membagikan jarak dibagi dengan kecepatan supaya menghasilkan waktu. Ini waktu A berarti 10 dibagi 50 gitu ya. Itu kalau dibuat 10 bagi 50 kan 0,2. Buat 2 digit sekalian jadi 0,20 gitu ya. Kemudian waktu B 15 dibagi 60 itu kalau dikecilkan jadi 15 dan 60 itu kalau dibagi 15 kan ketemunya 1. 60 bagi 15 kan 4. 1/4 itu kalau dibuat dalam bentuk koma kan 0,25. Gitu ya. Yang waktu C berarti 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu kan 2,5. Ya, sudah ketemu ya. 5 dibagi 2, 2,5. Kecepatan D 20 dibagi 75. Kalau disederhanakan 20 dan 75 kalau dibagi 5, 20 dibagi 5 kan 4. 75 bagi 5, 15. 4/15 kalau dibentuk koma sekitar 0,27. Ya. Nah, kalau urutan dari yang paling cepat sampai berarti waktu yang paling sedikit, ya kan? Semakin sedikit waktu yang diperlukan, maka semakin cepat sampai kan gitu. Waktu yang paling sedikit kan. Nah, karena waktu yang paling sedikit, maka kita urutannya yang pertama berarti yang mana nih? Urutan yang paling sedikit itu berarti A. Kemudian B. Kemudian D. Yang paling lemot itu yang C ini. Waktunya paling banyak gitu ya. Jadi urutannya adalah A, B, D, C. Mana ini ya? Oke, yang ini. Next berikutnya. Kita diminta untuk menganalisa hewan berdasarkan ciri-cirinya. Di situ adalah hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh terdiri dari kepala dan perut. Artinya kepala dadanya menyatu atau cefalotorak dan perut. Jadi terdiri dari 2 segmen saja. Yaitu kepala dada menjadi 1 dan perut. Kemudian kaki ada 4 pasang. Artinya ada 8 kaki. Kemudian tidak punya sayap dan memakan binatang yang lebih kecil atau bisa disebut juga karnivora. Ya. Apakah laba-laba, lipan, belalang, kecoa, kupu-kupu. Jadi kalau untuk menjawab soal ini teman-teman harus tahu masing-masing cirinya. Biasanya yang membedakan adalah kaki, sayap. Kaki dan sayap. Jadi yang paling penting. Bagian tubuh juga penting gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kalau laba-laba itu terdiri dari 2 segmen ya, kepalotorak dan abdomen. Kepalotorak artinya kepala dan dada itu menjadi satu gitu ya, teman. Dan abdomen atau perut. Kakinya ada 4 pasang, ya sama seperti tadi ya. Sayapnya tidak punya, matanya ada 2, memakan binatang yang lebih kecil. Itu ciri-ciri laba-laba.
Kemudian kalau belalang itu punya antena sepasang, 3 pasang kaki, ya hanya 6 kakinya. Tadi kan yang ditanyakan ada 4, ya jadi bukan belalang, otomatis bukan belalang. Karena belalang itu punya 3 pasang kaki. Tubuh belalang berbuku-buku, terdiri dari kepala, dada, dan perut. Ya, jadi ini bagian tubuhnya terdiri dari tiga segmen ya, kepala, dada, perut. Padahal tadi yang ditanyakan adalah 2 segmen saja, kepala dada jadi satu dan perut itu ya. Kemudian ini memiliki sayap, padahal tadi yang ditanyakan tidak memiliki sayap. Jadi positif itu bukan belalang. Kalau laba-laba iya. Kalau lipan itu kaki beruas, tubuhnya ada kepala, dada, dan abdomen. Artinya ada 2 segmen. Ya, kepala dada itu berarti menyatu sefalotorak dan abdomen. Itu masih masuk ya di pertanyaan tadi kan sefalotorak ya. Kemudian tubuh sefalotorak abdomen panjang, oke, kakinya satu pasang di setiap segmen. Pada segmennya ada banyak, berarti kakinya banyak, tidak mungkin itu adalah jari-jari dari kelabang atau lipan. Kemudian kecoa, ini terdiri dari 3 segmen. Yang ditanyakan tadi adalah 2 segmen ya. Jadi tidak mungkin di sini. Ini punya sayap juga, kecoa itu punya sayap, licin, keras, berbulu. Kakinya 3 pasang, tadi yang ditanyakan 4 pasang, jadi bukan. Nah, kemudian kupu-kupu itu kepala, dada, dan perut. Nah, jadi ada 3 segmen, kepala, dada, perut, ada semua. Nah, 3 pasang kaki yang terdapat di bagian dada, jadi ini kakinya ada 3 pasang, tadi yang ditanyakan 4 pasang, punya sayap 2 pasang, warna-warni ya. Tipe mulut adalah proboscis, jadi bukan juga. Jadi kalau mengingat pertanyaan ini, berarti jawaban yang tepat adalah laba-laba. Kemudian pertanyaan berikutnya disajikan gambar seperti ini. Kemudian teman-teman diminta untuk menyimpulkan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman langsung saja caranya tinggal disilang yang sama gitu ya. Jadi jawabannya B, bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita lihat ya. Ini disilang dengan ini. Ini yang sama silang aja. Nah, sudah ya. Jadi masih ada sisa 1 di sebelah kanan. Kemudian ada ini bola ini di ya berarti yang sebelah kiri itu ada 1 kerucut dan 1 kubus, 1 kerucut dan 1 kubus itu karena di situ apa namanya timbangannya kan mendatar itu ya. Artinya sama dengan. Kalau mendatar artinya sama dengan. Kalau condong kanan kiri nanti ada lebih ada kurang darinya gitu ya. Karena ini mendatar berarti sama dengan. Jadi 1 kerucut dan 1 kubus itu sama dengan 2 bola dan 1 tabung. Ya, 2 bola dan 1 tabung. Jadi jawaban yang benar adalah B. Perhatikan daftar kerjasama antar negara di kawasan ASEAN berikut. Yang satu, membentuk AUN atau ASEAN University Network, penawaran beasiswa, penyelenggaraan festival seni, membentuk SEAMEO, atau The Southeast Asian Minister of Education Organization, kemudian diadakan Kongres Pemuda ASEAN, atau diadakan pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Minister Meeting, ADMM. Berdasarkan daftar di atas yang termasuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, tadi kita juga sudah bahas gitu ya. Di bidang pendidikan itu yang paling penting ada 2, yaitu SEAMEO dan AUN. AUN itu mempererat kerjasama, memperkuat solidaritas, mempromosikan program studi. Jadi ini tentang universitas gitu ya. Melalui AUN ini mahasiswa bisa berkesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Termasuk di situ adalah beasiswa itu juga ada di AUN itu ya. Kalau SEAMEO itu tadi bidang pendidikan ya, tujuannya mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di wilayah Asia Tenggara. Jadi yang termasuk dalam kerjasama di bidang pendidikan adalah AUN, SEAMEO, dan penawaran beasiswa. Ya. Kalau seni itu masuknya di kebudayaan. Kongres Pemuda ini kebudayaan juga ya. Kemudian pertemuan para menteri pertahanan ini bidang politik keamanan. Jadi bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 4. Harga 2 buku 5 pensil 20.000 sama dengan harga 4 pensil 3 pulpen. Harga 5 buku 3 pulpen 37.000. Pernyataan yang senilai adalah bagaimana cara menyelesaikan ini. Nah, kemarin kita sudah jelaskan pakai cara menghitung. Nah, kalau menghitung ternyata teman-teman itu banyak yang salah gitu ya. Jadi kita pakaikan pengandian saja gitu ya. Oke. 2 buku 5 pensil, anggap saja bukunya X, pensilnya Y, kemudian pulpennya adalah
Z gitu ya. 2 buku 5 pensil berarti 2X tambah 5Y sama dengan 20.000 ya. Kemudian 4 pensil tadi ya. Pulpen 3 pulpen berarti Z. Pulpennya Z berarti 4Y tambah 3Z sama dengan, karena harganya sama maka tulis saja 20.000 sama. Kemudian kalimat ketiganya harga 5 buku, bukunya tadi X jadi 5 buku tambah pulpennya Z jadi 3Z. 5X tambah 3Z sama dengan 37.000. Ya, modalnya kita punya ini. Sekarang kita akan menganalisa opsi pilihan gandanya. 2X tambah 5Y, 2X tambah 5Y kan 20.000. Apakah sama dengan 5X tambah 3Z? 5X tambah Z itu kalimat ketiga 37.000 ya. Sama apa tidak? Ya, tentu saja tidak sama. Masuk sama. Ya. Oke, berikutnya 2X tambah 5Z masih 20.000. 3X tambah 2Z, 3X tambah 2Z. Berarti hubungannya dengan X dan Z. X dan Z berarti kita akan olah yang kalimat ketiga ini. Karena 5X ditambah 3Z kan 37.000. Supaya jadi 3X bagaimana? 5X supaya jadi 3X dikalikan saja 3/5. Ya. Kan tujuannya mau jadi 3X ya. 5X-nya mau jadi 3X ya kalikan saja 3/5. Dari mana angka 3/5? 3 itu yang di opsi pilihan gandanya kan mau jadikan 3X, 5 itu yang 5X ini. Nah, supaya mudah. Jadi semuanya dikalikan dengan 3/5. 5X kali 3 dibagi 5. Jadi ketemunya ada 3X. 3 kali 3 9 yang Z ya. 3 kali 3 9 bagi 5 kira-kira aja 2. Kira-kira aja 2. 37.000 kali 3 bagi 5 kira-kira saja sekitar 22.000. Jadi kita bahasanya adalah kira-kira. Ini 22.000. Jadi otomatis ini tidak sama. Ya. Kemudian 2X tambah 5Z. 2X tambah 5Z itu 20.000. Kemudian 5X tambah 3Z. 5X tambah 3Z itu 37.000. Jelas salah gitu ya. Nah, betul ya. 20.000 kurang dari 37.000 di situ ada kata-kata kurang dari. Jadi opsi C kemungkinan benar. Kemudian 2X tambah 5Y. 2X tambah 5Y kan 20.000. 5Y tambah 13Z. 5Y, Y dan Z. Y dan Z. Berarti ini kita akan olah di sini. 5Y 13Z. Ini kalikan saja 5X ditambah 13Z dikalikan 5/2 saja. Ini ketemunya 5X tambah 13Z. Ketemunya 50.000. Jadi ini 50.000. Jadi apakah 20.000 lebih dari 50.000? Jelas salah. Kemudian 4Y tambah 3Z. 4Y tambah 3Z itu 20.000. 5X tambah 3Z itu 37.000. Jadi apakah 20.000 itu lebih dari 37.000? Jelas salah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next berikutnya hasil dari 2 ditambah 18 dibagi dalam kurung 4 ditambah 2 dikurung tutup dikurangi 4 adalah di situ pilihan gandanya 21, 1, 24, 25, 18. Teman-teman kalau salah mengerjakan soal-soal seperti ini nanti pun ada pilihan gandanya juga ada, jadi teman-teman merasa benar padahal itu salah gitu ya. Oke, kita mulai. Kita mengingatkan lagi bahwa urutan dalam mengerjakan suatu operasi itu yang pertama itu harus didahulukan dulu yang ada di dalam kurung. Yang kemudian yang kedua dahulukan dulu perkalian atau pembagian. Mana yang didahulukan antara perkalian dan pembagian? Yang lebih dulu. Ya, kalau yang lebih dulu pembagian, kerjakan pembagian dulu. Kalau yang lebih dulu adalah perkalian, kerjakan perkalian dulu. Yang ketiga adalah mengoperasikan penjumlahan atau pengurangan baru ya. Itu penjumlahan dulu atau pengurangan dulu yang lebih dulu. Gitu ya. Sekarang kita akan praktekkan untuk mengerjakan soal ini. Jadi 2 tambah 18 dibagi 4 ditambah 2 dalam kurung dikurangi 4. Langkah pertama berarti kita kerjakan di situ operasinya adalah tambah, bagi, dalam kurung, dan kurang. Ya, jadi kerjakan dalam kurung dulu. Jadi kalau dikerjakan 22 tambah 18 dibagi 4 ditambah 2 kan 6. Ya, dikurangi 4.
Operasinya tinggal tambah, bagi, kurang. Tambah, bagi, kurang. Yang dikerjakan yang mana dulu? Tambah, bagi, kurang, bagi. Jadi 18 kita bagi 6, 3 ya. Jadi 22 ditambah 3 dikurangi 4. Operasinya tinggal tambah dan kurang. Jadi ya, setiap kali langkah pasti mengurangi operasi. Tambah dan kurang dulu kan mana? Yang di depan dulu. Ya. Yang di depan adalah tambah, maka tambah dulu. Ya. Jadi 22 ditambah 3, ketemunya 25 dikurangi 4. Hasilnya adalah 21. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya Joko membawa uang 200.000, dia akan membeli jeruk di toko buah aneka. Harga 1 kg jeruk di toko tersebut adalah 17.000. Maka jika Joko membelanjakan semua uangnya untuk membeli jeruk, berapa kilogram jeruk yang didapat? 13 kg, 12 kg, 15 kg, 11 kg, atau 10 kg. Ini sama ya, ini tentang persamaan dan pertaksamaan. Tentunya yang pertaksamaan ya. Pertidaksamaan bentuknya soal cerita. Bagaimana menyelesaikannya? Coba teman-teman simak. X itu kita anggap sebagai harga 1 kg jeruk. Harga jumlah 1 kg jeruk, jumlah kilogram jeruk yang dibeli itu X ya. Harganya kan 17.000 ya, banyaknya jeruk X ya. Jadi 17.000 dikalikan banyaknya jeruk itu tidak boleh nilainya itu lebih tinggi dari 200.000, kan tidak boleh. Masa kita belanja uangnya hanya 200.000, pasti kita belanjanya pasti maksimal itu 200.000. Kalau ya bisa kurang dari gitu ya. Jadi kurang dari 17.000 X kurang dari 200.000. Uangnya hanya 200.000 kan. Oke, berarti X-nya tinggal kita bagikan 200.000 dibagi 17.000. Kalau 03-nya kita buang, dari 200 dibagi 17. Kalau 200 dibagi 17 ketemunya 11, sekian. Nah, 11, sekian X itu kurang dari 11, sekian, berarti 11-nya paling besar. Mentok-mentoknya ini ya. Paling besar di angka 11. Jadi jumlah jeruk maksimumnya ada 11 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Berikutnya, bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya, SOSBUD. ASEAN bidang sosial budaya. Ini tentang ASEAN sosial budaya ya. Apakah traktat bantuan hukum, timbal balik di bidang pidana, penyelenggarakan pesta 2 tahun sekali atau SEA Games, penandatanganan kesepakatan bersama ASEAN Terrorism Agreement, atau penyediaan cadangan pangan untuk negara-negara ASEAN. Kita lihat ya. Jadi sosial budaya itu meliputi apa saja? ASEAN Tourism Agreement atau perjanjian turis ASEAN itu merupakan kerjasama ASEAN bidang sosial budaya. Nah, jadi pariwisata itu masuk di kawasan sosial budaya teman-teman. Tujuannya adalah untuk memudahkan perjalanan wisata ke dan di dalam ASEAN. Mengurangi hambatan-hambatan dalam jasa pariwisata untuk memaksimalkan daya tarik wisata kawasan ASEAN. Ya, selain itu meningkatkan promosi ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal yang memiliki standar sarana dan daya tarik wisata. Jadi, sosial budaya itu termasuk di dalamnya adalah tentang pariwisata. Jawaban yang tepat berarti opsi yang C ya, tourism. Pak Ridwan akan mengajarkan kepada peserta didiknya cara menulis huruf tegak bersambung. Mula-mula dia akan menulis Susi adalah anak yang rajin belajar dan selalu jujur. Agar penulisan huruf tegak bersambung ada indah, maka huruf yang harus serasi ini teman-teman sudah kita pelajarkan ya. Sudah kita ulang-ulangkan, jadi teman-teman saya harapkan untuk menghafal itu ya. Jadi pada huruf tegak bersambung itu ada huruf jambul penuh yang bagian atas. Itu ada 4 huruf ya, B, H, K, L. Kemudian ada jambulnya yang tidak penuh, artinya hanya sedikit, tidak terlalu tinggi. Itu huruf D dan T saja. Kemudian huruf yang tidak memiliki jambul maupun tidak memiliki ekor, ya, datar aja itu A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z.
Kemudian huruf yang memiliki ekor dan jambul. Ekor dan jambul dua-duanya ada, punya lengkung di atas dan lengkung di bawah. Itu hanya satu huruf, yaitu huruf F. Kemudian huruf yang punya ekor penuh. Kalau ekor penuh ada 3 huruf, yaitu G, J, Y. Ekor yang setengah itu ada, ya, ekor setengah di situ ada, ya. Jadi dari situ kita bisa lihat yang mana nih? Kalau KBJ itu semuanya, KB itu jambul penuh, J itu ekor penuh, jadi ini yang A salah. UIA, yes, ini UIA, ini semuanya tidak punya ekor dan tidak punya jambul. BLJ itu, BL itu jambul penuh, R itu tidak punya jambul, jadi bukan. YGK, Y dan G itu punya ekor penuh, K itu jambul penuh, jadi bukan. SLB, S itu tidak punya ekor, tidak punya jambul, L dan B itu berjambul penuh, jadi tidak mungkin. Maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Kalimat yang menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah apakah A? Pak Rogo menyita semua HP siswa. Harimau itu mencabik tubuh mangsanya. Cara mensiasati kekurangan air di desa itu adalah membangun sumur pompa. Dodi diminta oleh ibunya untuk menyuci piring. Adik menembak burung di sawah. Jadi ini tentang ejaan penggunaan imbuhan me, ya. Kita mulai ya. Itu akan meluluh jika kata kerjanya berawalan KTSP. Jadi teman-teman pasti ingat ya, KTSP itu harus meluluh. Selain KTSP tidak boleh meluluh atau meluruh gitu ya. Nah, contoh ya, menyita. Menyita itu kata dasarnya sita. S harusnya meluluh, jadi terjadi peluluan, jadi sudah benar. Menyita itu benar. Kemudian menyabik itu cabik. Cabik itu bukan KTSP ya. Berarti tidak terjadi peluluan. Yang benar harusnya adalah mencabik, bukan menyabik. Mensiasati, siasat. Mensiasati itu siasat. Berarti harusnya terjadi peluluan. Maka yang benar adalah menyiasati. Menyuci, menyuci. Menyuci sudah ya, menyuci. Nah, menyuci harusnya cuci gitu ya. Cuci itu bukan, tidak harus meluluh ya. Tidak boleh meluruh ya. Harusnya mencuci, bukan menyuci. Mentembak, ini tembak terjadi peluluan. Harusnya menembak. Jadi jawabannya salah. Maka dari opsi A sampai E, maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Tulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat suara azan pun telah memanggil kita semua. Ustadz Abdul Somad saat ini telah dikenal masyarakat secara luas. Bulan Ramadan tinggal beberapa minggu. Di situ ada ya semuanya ya, yang dicetak, yang digaris bawah dan ditulis huruf miring. Itu sudah. Jadi teman-teman kita akan analisa kata serapan yang tepat. Azan, azan itu tidak baku teman-teman. Azan yang baku adalah azan. Jadi opsi A salah. Ustaz, ustaz itu baku. Kalau ustaz pakai DZ itu tidak baku. Kalau Ramadan pakai DH itu tidak baku. Yang benar adalah Ramadan. Ramadan, gitu aja. Kemudian halal itu juga tidak baku. Yang baku adalah halal. Kemudian saleh itu baku ternyata. Yang tidak baku adalah salih. Yang baku saleh. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E.
Jadi kita bisa jawab ya, kalau mendirikan bangunan dari bahan lentur tadi apa? Badui. Itu ya, jadi jawabannya A ya. Kalau penanda hewan tupai itu Mentawai. Membangun barak-barak, nah itu dari Tanah Ai tadi ya. Masuk kolong-kolong meja itu Bali gitu ya. Bangunan kokoh beton itu ya, itu kalau itu ya kearifan bukan lokal ya, itu kearifan masyarakat kota gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A.
Nah, itu dulu teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Tetap stay tune di channel kita tercinta ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar untuk menyongsong P3K tahap 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.